Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ibni Mani' dan Syekh bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita lanjutkan ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Kami mengatakan tentang tauhidullah dengan meyakini dengan taufik dari Allah. Innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Yang bawa terjemahan ketemu tempatnya? Halamannya? Halaman 36. Baik. Yang nggak bawa buku dihafalkan ya. Baik. Sebelumnya sudah baca doa turun hujan enggak? Alhamdulillah. Ini sekadar wa dzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah qauluhu naqulu fi tauhidillah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata tentang ucapan Imam Tahawi tadi, kami mengatakan tentang tauhidullah. Kata Syekh bin Baz, i'lam anna tauhidalladzi ba'atsallahu birrusul wa anzala bihil kutub yanqasim ila aqsamin tsalatsa. Ketahuilah bahwasanya tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul dan dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya terbagi menjadi 3 bagian. Di dalam ucapan Syekh bin Baz di sini ada 2 kedudukan at-tauhid, yaitu bahwasanya tauhid merupakan intisari dakwah para nabi, para rasul.
Demikian pula yang kedua di antara kedudukan tauhid, kata beliau, tauhid merupakan intisari diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini seorang muslim yang sejati tidak meragukan lagi tentang pentingnya at-tauhid, tentang kedudukan at-tauhid. Ya, contoh tadi, para anbiya wa rasul, dakwah mereka semuanya tentang la ilaha illallah, kalimat tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami, kata Allah, mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruannya an i'budullah, sembahlah Allah, tinggalkanlah taghut, sesembahan selain Allah. Demikian pula semua kitab-kitab para anbiya intisarinya tentang kalimat tauhid, tentang dakwah kepada tauhid. Ya. Bahkan kata para ulama, Al-Quran kulluhu at-tauhid. Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir Allah turunkan sebagai batu loncatan bagi semua kitab-kitab yang lain, intinya tentang at-tauhid. Makanya antum mendengar, antum memahami, mengetahui induk Al-Quran adalah apa? Apa induk Al-Quran? Ummul Quran? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intinya, kata para ulama, pada pertengahan suratnya, yaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah intisari Allah menurunkan semua kitab-kitabnya. Sekali lagi, seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku ahli sunnah, tidak ragu lagi bahwasanya dakwah tauhid, ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang paling wajib dipelajari dan diajarkan sebelum yang lainnya, tanpa mengesampingkan pembahasan agama yang lain. Kemudian kata beliau, hasba istiqra'in nusus minal kitab wa sunnah. Pembagian tauhid menjadi 3, itu dalilnya adalah istiqra', penelitian di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini sudah kita sampaikan, bukan disampaikan pertama kali oleh Wahabi, ya, oleh Ibnu Taimiyah, namun sudah didahului oleh siapa? Yang masih ingat kajian lalu? Siapa yang pertama kali di antara para ulama Ahlussunnah yang membagi tauhid menjadi 3? Ingat enggak? Hah? Lupa atau pura-pura lupa? Hah? Hah? Siapa? Kira-kira siapa sudah? Hah? Di antara ulama 4 mazhab, siapa yang pertama? Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, ini sekali lagi karena syubhat di luar sana juga luar biasa dahsyatnya, antum perlu tahu bagaimana jawabannya. Di antaranya kita katakan Imam Abu Hanifah rahimahullah sudah membagi tauhid menjadi 3 lewat ucapan beliau, wallahu yud'a min a'la la min asfal li'anal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyah fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah itu ada di atas. Di situ ada 2 tauhid, apa itu? Uluhiyah dan asma wa sifat. Kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu. Ini adalah tauhid al-uluhiyah. Allah ada di atas, tauhid asma wa sifat. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, Imam Abu Hanifah sudah membagi tauhid menjadi 3. Demikian pula Imam At-Tahawi di sini, jauh sebelum
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra. Mereka semua hidup di abad 4 Hijriah. Jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Namun itulah ahlul bid'ah suka berdusta. Ya, mereka menuduh yang mengarang ini pertama kali adalah Ibnu Taimiyah atau Wahabi. Maka bantahannya bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itu dalilnya istiqra, penelitian di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sebetulnya kalau mereka tidak sombong, tidak berdusta, mereka sendiri membagi ilmu menjadi ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini suatu pembagian yang lumrah, yang wajar dalam pembagian bidang ilmu, hanya untuk memudahkan manusia dalam mempelajari ilmu agama. Atau mungkin kalau mereka belajar bahasa Arab, ada istilah kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Itu kata ulama, dalilnya mana? Istiqra, penelitian dari ucapan orang-orang Arab. Namun itulah pokoknya yang dari Wahabi haram, batil, meskipun sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa hasba waqi'il mukallafin, dan pembagian tauhid menjadi 3 selain tadi sesuai dengan penelitian di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu kata beliau sesuai dengan fakta yang berlaku atas setiap orang yang dibebani syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 3 tauhid tadi? Al-qismul awal tauhidur rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Wa huwa tauhidullah bi af'ali subhana. Apa itu tauhid al-rububiyah? Yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Apa saja perbuatan Allah? Dikatakan di sini wa huwal iman bi anal khaliq ar-razik al-mudabbir li umuri khalqihi. Di antaranya mengimani Allah lah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur semua urusan makhluk. Di antaranya masalah turunnya hujan. Allah yang mengatur. Makanya kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Maka syirik kalau mengatakan turunnya hujan, enggak turunnya hujan, diatur oleh pawang hujan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kaum musyrikin jahiliyah lebih baik dari orang-orang yang masih percaya dengan pawang hujan tersebut. Ya. Dan kita setiap selesai salat diajarkan dzikir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri. Pawang hujan mau mencegah turunnya hujan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jangankan turunnya hujan yang lebat. Bisa nggak antum semprot dia menahan? Hah? Coba ya. Pakai selang itu suruh nahan. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, ini kesyirikan yang masih merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya pembahasan dakwah, pengajaran tentang at-tauhid harus terus sampaikan kepada umat Islam. Jangan sampai naudzubillah min dzalik sudah merasa bosan. Tauhid lagi, naudzubillah min dzalik. Ya. Paling tidak untuk sekali lagi mengingatkan kita, mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ma'asal muslimin, kita ingat salah satu kiat utama meraih kejayaan umat dengan at-tauhid. Umat tidak akan jaya, tidak akan menang. Umat tidak akan mungkin mengalahkan Yahudi dan orang-orang kafir kecuali dengan umat kembali kepada at-tauhid. Kembali mempelajarinya, kembali mengamalkannya, menyebarkannya, dan sekaligus melarang dari segala bentuk kesyirikan. Kalau antum ingat hadis Rasulullah SAW tentang
bagaimana orang Yahudi kalah ya nanti suatu saat dengan orang-orang muslimin. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahud. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin yang akan membunuh orang Yahudi. Fayaktabil Yahudi min waril hajar wasyajar. Pepohonan bebatuan akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi, waraiqtalu. Wahai Muslim, wahai Abdullah. Ini ada, kata para ulama, makna yang tersirat dari kata-kata ya Muslim, yang bisa mengalahkan orang Yahudi yang Muslim sejati. Yang kata para ulama, arti Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid. Muslim artinya yang berserah diri. Berserah diri untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abdullah, wahai hamba Allah yang betul-betul menyerahkan ibadahnya kepada Allah. Itu diantara makna ya Muslim, ya Abdullah, yang bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW, ya Muslim, ya Abdullah, yang betul-betul di atas tauhid yang murni, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan syiar Rafidhah qatalahumullah. Ya, yang sudah ya naik istilahnya pansos lah sudah. Naudzubillah min dzalik. Mereka ahlu syirki wal bidah, mereka al-kuffar, nggak mungkin mereka apa? Mengalahkan Yahudi, bahkan mereka produknya Yahud. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, yang mengalahkan orang-orang Yahud al-muwahhidun, yang betul-betul di atas tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, al-mutasarrif fi syu'uni fi dunya wal akhirah. Dialah Allah yang mengatur segala urusan makhluknya di dunia maupun di akhirat. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Wa qala subhana inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra. Allah juga berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa tinggi di atas arsy, dia yang mengatur semua urusan manusia. Ini juga banyak pelajaran bagi kita semuanya. Bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ada kaitan nanti dengan tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya kita kalau sudah yakin Allah yang mengatur segalanya, kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah semata. Wa hadan nau qad aqarra bil musyrikun ubadul awthan. Tauhid rububiyah ini diikrarkan oleh kaum musyrikin jahiliyah yang mereka menyembah berhala. Dalam ayat banyak sekali Allah menjelaskan bagaimana tauhidnya orang musyrikin jahiliyah. Abu Lahab CS, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Kul man yarzuqukum minas samai wal ardi, amma yamliku sam'a wal abasar, wa ma yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, wa man yudabbirul amra fasayaqulun Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menurunkan rezeki dari langit maupun dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur semua urusan ini? Maka orang musyrikin serentak fasayaqulunallah, mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul paham akan hal ini. Jangan sampai orang musyrikin jahiliyah lebih baik daripada yang mengaku sebagai muslimin. Seperti tadi, masih percaya dengan apa?
Iya. Ataupun seperti kalau pas bulan Syuro, ya, meyakini bahwasanya ada yang bisa mendatangkan madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya percaya bulan Syuro mendatangkan kesehatan. Yang mengatur alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur pantai selatan adalah Allah. Awas keliru ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya keyakinan yang kaum musyrikin ya lebih baik daripada sebagian kaum muslimin di zaman ini. Mereka tidak meyakini adanya pawang hujan, tidak meyakini ya Nyi Roro Kidul bisa mendatangkan madarat, naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, wa in jahada aktsaruhumul ba'tsa wan nusyur. Orang musyrikin jahiliyah, iya mereka tidak percaya hari kebangkitan, namun mereka percaya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menceritakan. Dan dari sini pula kata para ulama tidak benar kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Kenapa demikian? Karena kaum musyrikin mereka sudah yakin yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis orang musyrikin jahiliyah sudah masuk Islam. Nggak mungkin diperangi oleh Rasulullah SAW. Rasul nggak akan repot-repot mendakwai mereka la ilaha illallah selama 13 tahun di kota Mekah, karena mereka sudah yakin hanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Maka makna la ilaha illallah yang sebenarnya bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, namun la ma'budu bihaqqin illallah. Dan inilah yang sangat disayangkan, kaum muslimin masih banyak mengartikan ya la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Kalau itu sekali lagi makna yang benar, orang musyrikin sudah masuk Islam, nggak mungkin diperangi oleh Rasulullah SAW. Ini sudah pernah kita sampaikan. Cuma sekedar ngetes aja lah biar nggak ngantuk. Ya, coba diulangi lagi. Ya, dengarkan dengan seksama, jangan ngantuk. Benarkah ucapan tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah? Betul atau salah ucapan itu? Nah, ada yang ngantuk masih ada. Ada yang ngelamun. Paham pertanyaannya? Ya. Anak ulangi lagi, awas kalau salah. Benarkah ucapan tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah? Masih ada yang ngantuk. Hah? Ada yang mengatakan salah? Hah? Salah. Kenapa kok salah? Karena kalau kita mengatakan seperti itu, tidak ada cipta yang mengatur segala alam, otomatis orang-orang musyrikin sudah masuk. Taib yang mengatakan betul, silakan dibantah. Iya, kata orang Arab, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu separuh jawaban. Kalau sudah nggak paham pertanyaannya, jawabannya pasti iya. Yang mengatakan salah tadi dia yang salah. Paham ya? Ini perlu konsentrasi. Tadi pertanyaannya apa tadi? Ya? Ya. Apakah ucapan tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah itu salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Yakin? Paham? Sudah paham pertanyaannya? Paham kesalahannya? Hah? Taib, anak ganti redaksinya dengan ini insya Allah antum paham. Sekarang pertanyaannya redaksinya ya beda lagi. Pertanyaannya, apakah arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Paham? Yakin salah ini? Ana rubah lagi.
Apakah ucapan tidak ada yang menciptakan langit dan bumi selain Allah salah atau benar? Hah? Iya, bedakan dua redaksi ini. Kita wajib meyakini. Makanya ini kita tes karena apa? Khawatir salah paham, dan betul ada yang salah paham. Ya. Yang pertama, kita wajib mengatakan, meyakini tidak ada yang menciptakan langit dan bumi, mengatur semuanya kecuali Allah. Ini tauhid apa? Rububiyah. Tapi ini bukan arti la ilaha. Paham sudah? Sadar. Tobat ya. Paham ya? Ya, sebelum meninggalkan majelis harus paham semua. Kalau enggak bahaya ini. Jadi bedakan dua redaksi ini. Kita seorang muslim, muslimah wajib meyakini tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Paham? Ini tauhid ar-rububiyah. Tapi ini bukan makna la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah berkaitan dengan tauhid uluhiyah yang akan kita baca. Paham? Ya, awas keliru lagi. Suatu saat kita tes lagi. Nah, makanya ini ya jangan sombong mengatakan, sudah khatam tauhid Ustaz. Di tes saja banyak masih salah. Paham ya? Nah, sekali lagi bedakan antara ya kata-kata Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, mengatur berkah rezeki. Ini tauhid rububiyah wajib diyakini. Namun ini bukan makna dari la ilaha illallah. Kalau seandainya ini makna la ilaha illallah, orang musyrikin jahiliyah sudah masuk apa? Islam. Paham ya? Namun karena ini bukan makna yang benar dari la ilaha illallah, maka mereka pun masih diperangi oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan lagi. Kata Syekh, wa in jada aktsarumul ba'sa wan nusyur. Kaum musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Mereka meyakini tauhid rububiyah walam yudkhilhum fil Islam. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini saya ulang lagi, tauhid rububiyah tidak menjadikan kaum musyrikin jahiliyah masuk Islam. Karena itu bukan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Paham? Dan inilah yang juga gencar disampaikan oleh para ulama al-sunnah di zaman sekarang. Untuk apa? Memahamkan kaum muslimin tentang la ilaha illallah, yang itu merupakan kuncinya surga, kuncinya kejayaan umat. Bagaimana umat akan jaya, akan menang, sedangkan mereka belum banyak paham tentang arti la ilaha illallah. Ya, makanya para ulama mengatakan beda zaman para sahabat dengan sekarang dari sisi kekuatan at-tauhid wal iman. Mereka digembleng oleh Rasul tauhid selama 10 tahun ya di kota Mekah tanpa ada syariat-syariat yang lainnya. Sudah matang betul tauhid mereka. Beda dengan sekarang. Makanya ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah tauhidnya, imannya, apalagi tambah lemah militernya, maka contoh Rasul SAW tidak menghunuskan pedang untuk berjihad. Masih ada jihad, jangan yang lainnya dakwah at-tauhid. Ya, sekali lagi ini yang diprioritaskan oleh dakwah as-salafiyah. Kemudian kata Syekh, li syirkin billah fil ibadah wa ibadatimul asnam wal awthan ma'ahu subhana. Mengikrarkan mereka tentang tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam karena kesyirikan mereka kepada Allah dalam ibadah. Maka tidak ada artinya la ilaha illallah yang mereka ucapkan kalau mereka masih menyembah kepada selain Allah, baik menyembah nabi, menyembah para wali atau yang lainnya. Wa adami imanin bi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah kaum musyrikin dahulu tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum musyrikin jahiliyah mereka itu kafirnya dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi tadi uluhiyah. Mereka tidak mengesahkan Allah dalam
ibadah. Yang kedua dari sisi kekufuran mereka tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Dan yang ketiga, mereka tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-qismu tsani. Tauhid yang kedua, tauhidul ibadah. Tauhid ibadah. Wa yusamma tauhidal uluhiyah wa yal ibadah. Atau nama lainnya tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid al-ibadah. Sama saja. Intinya tidak menyembah, beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wa hadzal qismu huwa alladhi ankarahul musyrikun fima dzakarallahu anhum subhanahu bi qawlihi wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Tauhid inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin jahiliyah seperti yang Allah firmankan, wa ajibu, mereka heran ketika datangnya seorang pemberi peringatan dari mereka, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir dan pendusta. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini adalah sunnatullah kata para ulama. Kalau Rasul saja yang paling sempurna akhlaknya, ketika dakwah tauhid dituduh penyihir, pendusta, apalagi selain Rasulullah SAW. Dan ini sekali lagi sunnatullah yang membawa dakwah. Sebagaimana dakwanya Rasul pasti akan mendapatkan tuduhan-tuduhan dusta, caci makian, bulian. Namun ahlu sunnah sebagaimana kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haq. Mereka senantiasa tegak di atas kebenaran. La yadur man khadalahu. Tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencela, mencaci mereka, mencampakkan mereka. Tetap dakwah tauhid meskipun dituduh radikal, ekstrem, terlalu keras, keras saja masih banyak nggak paham. Apa kurang keras ini? Mic-nya kurang keras ini ya? Keras saja masih banyak yang ngantuk. Intinya itulah sunnatul Rasul saja ketika dakwah tauhid ini. Tuduhan, caci makian kaum musyrikin. Sahirun kadzdzab. Kita masih belum pernah kan antum dituduh apa? Tukang sihir paling top yaitu Wahabi. Padahal kalau mau diteliti lagi, didalami lagi, itu sebetulnya bukan pelecehan, itu pemuliaan. Cuma mereka ini karena asbun saja, sebetulnya dari sisi kata-katanya itu suatu pemuliaan kata para ulama. Wahabi itu nisbat kepada nama Allah, innaka antal Wahhab. Antum digelari pengikut agama Allah. Maka jangan nangis kalau dituduh Wahabi. Nggak usah tidur dituduh Wahabi. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini sebetulnya pemuliaan. Cuma mereka emang niatnya untuk menjatuhkan. Istilahnya biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Intinya ma'asal muslimin, ini yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Dituduh sahirun kadzdzab. Kemudian orang musyrikin mengatakan lagi, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Orang-orang musyrikin mengatakan, apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak? Hanya satu sesembahan, ini sesuatu yang aneh. Ini awal dakwah tauhid dikatakan aneh oleh kaum musyrikin. Maka sungguh benar sabda Rasul, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya, dan beruntunglah orang-orang yang terasing, yaitu tadi yang mengikuti dakwanya Rasulullah SAW. Dakwah tauhid dikatakan terlalu ekstrem, keras, bahkan tidak sedikit yang dibubarkan dan seterusnya. Maka sekali lagi ini sunnahnya kaum musyrikin jahiliyah yang menentang dakwah tauhid, menggembosi dakwah at-tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Namun yang lebih parah sekarang ini, mereka-mereka yang mengaku pengikut dakwah salafiyah juga sama-sama menggembosi dakwah, atau dengan istilah
akhlak dulu. Dan ini sekali lagi bukan orang-orang yang istilahnya lulusan SD, enggak, yang lulusan sampai S3 dan sebagainya. Bahwasanya dakwah tauhid itu nanti setelah masalah akhlak, masalah sholat, kita ceritakan dahulu. Kalau dahulu, ya sekali lagi yang viral dakwah salafiyah itu tentang akidah, manhaj, tentang dakwah tauhid. Ya. Namun ketika sudah mulai berubah menjadi yang penting abang senang, nah ini berbahaya. Dakwah tauhid mulai apa? Disingkirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka harus kita kembali kepada rel dakwah salafiyah yang sebenarnya. Kalau antum baca kitab-kitab para ulama tentang manhaj dakwah salafiyah, yaitu prioritas kepada dakwah tauhid. Karena ini adalah apa tadi? Dakwah para nabi, para rasul. Ini adalah intisari kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi dengan contoh-contoh dari rasul, para sahabat, dakwah mereka apa? Dakwah atau di tengah-tengah memang kaum muslimin banyak yang masih berbuat kesyirikan. Kemudian kata Syekh, wa hadzal qismu yatadamman ikhlasal ibadah lillahi wahda. Tauhid uluhiyah itu mengandung ikhlasul ibadah, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wal iman bi annal mustahiqu laha, dan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ibadata masiwahu batilatun, dan semua sesembahan selain Allah itu sesembahan yang batil. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Fa inna maknaha la ma'budah haqqun illallah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, makna la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan yang hak yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu disampaikan kepada kaum muslimin. Ini makna la ilaha illallah. Dan memang konsekuensi daripada ucapan makna ini harus mereka meninggalkan semua sesembahan selain Allah, baik para nabi, para wali ataupun para malaikat. Dan kesalahan dalam mentafsirkan, mengartikan la ilaha illallah ini fatal. Ya. Banyak kaum muslimin ketika tadi mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Mereka meyakini selama mereka yakin Allah satu-satunya pencipta, meskipun mereka berdoa kepada wali yang telah mati, itu bukan syirik. Kenapa? Kalau syirik itu artinya meyakini ada Tuhan pencipta selain Allah. Ini fatal akibat kesalahan mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Dan ini yang sekali lagi banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka tawasul, tabarruk, minta syafaat kepada nabi, kepada para wali. Mereka enggak menganggap sama sekali itu syirik kepada Allah. Karena apa? Mereka mengartikan syirik itu kalau meyakini ada Tuhan selain Allah. Naudzubillahi min dzalik. Orang musyrikin jahiliyah kita katakan tadi, mereka enggak meyakini ada Tuhan selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa mereka dikatakan musyrikin? Karena beribadah kepada selain Allah. Ini yang tidak dipahami oleh kaum muslimin illa marahimallah. Maka sekali lagi kaum muslimin sangat butuh dengan dakwah tauhid seperti ini. Ya. Kemudian kata Syekh, kama qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Jadi kalau ada pertanyaan dari mana kata-kata la ma'budah haqqun dari ayat ini. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Ini dalil tentang makna la ilaha illallah. Dan alhamdulillah kita sudah pernah menulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, di antaranya yang berkaitan dengan makna yang hak dari la ilaha illallah dan bantahan terhadap arti yang tidak benar dari la ilaha illallah. Tadi yang salah mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain
Allah. Ada juga arti yang salah juga, yaitu la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ada yang bisa menjawab, kenapa kok salah ini? La ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Hah? Karena banyak sesembahan selain Allah. Kemudian juga kalau mau didalami lagi, ini ada arah kepada akidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Seperti yang dikatakan oleh tokoh mereka yang bernama Ibnu Arabi. Ini juga saya nukil dalam buku tadi, Menyelami Sambal Kalimat Tauhid, bahwasanya kelompok yang sudah tingkat makrifat, ya, mereka mengatakan bahwasanya semua yang disembah oleh manusia hakikatnya adalah wujudnya Allah. Allah bersatu dengan apa? Semua yang disembah selainnya. Ketika manusia menyembah patung, Allah ada di situ. Berarti apa? Mereka menyembah, naudzubillah min dzalik, tidak ada sesembahan kecuali apa? Berarti semua sesembahan ini wujudnya adalah wujud Allah. Karena mereka meyakini ma min maujudin illa wujudu. Mereka punya slogan, tidaklah yang wujud di atas muka bumi ini kecuali wujudnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada kata-kata juga ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ada Rabb kalian yang paling tinggi, kata mereka Fir'aun nggak salah. Karena Fir'aun sudah tingkat apa? Ma'rifah. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita dengarkan azan dulu. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan lagi sedikit. Ucapan la ma'buda illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, dalam mengartikan la ilaha illallah, ini tidak benar karena yang pertama masih banyak sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi itu juga mengarah kepada akidah wahdatul wujud. Tidak ada yang disembah oleh manusia kecuali kata mereka wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada arti yang tidak benar dari la ilaha illallah yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin, terutama dari kelompok harokah, kelompok khawarij, kelompok teroris. Mereka mengatakan la ilaha illallah maknanya la hakima illallah. Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Ini dikatakan oleh tokoh mereka di abad ini seperti Said Qutb, Muhammad Qutb, ya, yang mengatakan la ilaha illallah maknanya la hakima illallah. Makanya mereka punya keyakinan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Karena apa? Batal la ilaha illallah. Itu intinya. Ya, dan alhamdulillah sudah kita bantah, tidak ada satupun ulama Ahlussunnah yang mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Kemudian juga tafsir Ibnu Abbas, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Kata Ibnu Abbas, kufruna kufur kecil, tidak apa mengeluarkan dari al-Islam. Nah, ya silakan lihat di buku yang sudah kita tulis Menyelami Samudra Kalimat Tauhid tentang ya hal-hal tadi. Kemudian al-qismu tsalits, tauhid yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Apa arti tauhid asma wa sifat? Wa huwal imanu bi kulli ma warada fi kitabillahil aziz wa fi sunnati sahihati an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asma'illah wa sifatihi wa itsbatuha lillah subhana al-wajhi alladhi yaliqu bihi min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Tauhid asma wa sifat artinya mengimani semua yang ada, yang tercantum dalam Al-Quran dan yang tercantum dalam sunnah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan menetapkannya bagi Allah sesuai dengan kebesarannya tanpa mentahrif, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, tanpa menafikannya, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyerupakannya. Ini kaidah dan akidah Ahlussunnah tentang tauhid asma wa sifat.
menetapkan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama dan sifatnya. Contoh masalah nama, insya Allah sudah masyhur Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian pula Al-Malikul Quddus. Wajib kita menetapkan semua nama-nama Allah tersebut. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah. Apa contohnya? Banyak. Allah punya sifat ridha radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah punya sifat al-kalam wa kallamallahu Musa taklima. Allah punya sifat wajah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal wajah Rabbmu. Ahlussunnah mengatakan tetapkan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang nama dan sifatnya tanpa disamakan dengan makhluk. Karena sekedar menetapkan tidak berarti menyamakan. Ya, ini kaidah Ahlussunnah sebagaimana kata gurunya Imam Bukhari Nu'aim bin Hammad rahimahullah, beliau mengatakan wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu tasbihun. Tidaklah yang Allah sifatkan dirinya dengannya itu ada tasbihnya. Atau menetapkan apa yang Allah sifatkan bukan berarti mentasbih. Kata Imam Ahmad, al-musyabbiha alladina yakulun yadun kayadi. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah orang-orang yang mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku. Ini baru menyamakan. Cuma ahlul bid'ah gagal paham tentang hal ini. Dan juga dalam hal yang lainnya. Ketika mereka mendengar Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat tangan, Allah punya sifat wajah, kata mereka Ahlussunnah itu, atau kata mereka Wahabi, musyabbiha. Ini orang apa? Gagal paham. Contoh ya, kalau mau lebih simpelnya, ketika antum mengatakan kepada orang tersebut, ya, wahai fulan, ya, ana lihat di kebun binatang Ragunan, ya, wajah monyet. Paham? Kalau dia mengatakan, jangan menyerupakan aku dengan monyet, maka dia orang apa? Nggak waras. Karena sekedar mengatakan ada monyet punya wajah, masa dikatakan menyerupakan manusia dengan apa? Nggak ada, kecuali orang yang apa? Betul nggak? Kalau dia marah berarti memang ada. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekedar menetapkan nama dan sifat Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk kalau tadi mengatakan wajah Allah, tangan Allah, sifat Allah sama dengan tangan makhluk. Ini kata Imam Ahmad yang dinamakan at-tasbih, menyerupakan. Maka sekali lagi ini bantahan kepada ahli bidah yang suka menuduh istilah mereka Wahabi dengan musyabbiha mujassimah. Padahal ini sebetulnya maling teriak maling. Mereka yang musyabbiha. Buktinya apa? Ketika mereka melewati ayat-ayat tentang sifat Allah tadi, sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata mereka kalau kita menetapkan Allah punya wajah nanti sama dengan wajah makhluk. Berarti maknanya bukan wajah, artinya zat. Maka kata para ulama, loh kalian ini yang pertama kali menyerupakan Allah. Dengan kata-kata kalau Allah dikatakan punya wajah, nanti sama dengan wajah. Ini adalah tasbihnya mereka. Paham enggak? Paham enggak? Yakin? Contoh yang lain. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas ars. Mereka mengatakan, dan ini banyak ya tersebar di YouTube dan sebagainya, kajian ucapan mereka. Kalau kita mengatakan Allah tinggi di atas ars, nanti sama dengan apa? Makhluk. Ini namanya apa? Tasbih. Mereka yang mentasbih Allah dengan makhluk. Kok dituduhkan kepada apa? Kita. Ini namanya maling teriak maling. Kita mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun dari sifat makhluk. Kita mengatakan Allah punya sifat murka, sifat cinta, sifat ridha, nggak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana kata Syekh bin Baz di sini. Bila tamtsil, tanpa menyerupakan. Cuma itulah dituduh Wahabi atau Salafiyin, dakwah Salafi dengan musyabbiha, padahal mereka yang musyabbiha.
Tinggal berapa menit lagi? Hah? Taib, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini masih panjang kalau kita kaji. Hah? Sampai jam 10 bisa ini. Masalah ini saja. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Tadi Ustaz mengatakan Rasulullah memerangi kaum musyrikin. Apakah kita juga mengikuti Rasul dan memerangi mereka? Sama ini. Sekarang tadi, sudahkah kaum muslimin terdidik dengan dakwah tauhid sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW? Itu jawab dulu. Jawab dulu, Pak. Kalau belum ya sudah sabar dulu, Pak. Ajari tauhid dulu. Nah, ini saja kita tanya tadi masih ada yang salah, Kak. Taib yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Yang berkaitan dengan pembahasan kita. Taib, kalau tidak ada kita ajukan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada salat subuh besok insyaallah taala. Wallahu alam, aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.